Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang akidah Islam yang kita baca dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati At-Tauhid. Kata beliau, halil munajjimu sahirun, apakah ahli bintang masuk kategori tukang sihir? Maksudnya ahli bintang, ilmu tentang perbintangan itu ada dua macam. Ada bintang, ilmu bintang untuk penunjuk arah, seperti orang berlayar di lautan untuk mengetahui arah barat atau timur. Itu mereka dengan melihat bintang. Makanya di antara fungsi dari bintang. Tapi ada juga bintang meyakini bahwa dengan sebab bintang ini terjadi seperti ini, dengan sebab bintang ini akan terjadi seperti ini, dengan sebab bintang ini terjadi musim ini, terjadi wabah ini, dengan sebab bintang ini turun hujan, dengan sebab dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dalam pembahasan kita, ya, yaitu istidlalu bil ahwalil falakiyah alal hawadithil ardhiyah, yaitu berdalil dengan keadaan bintang, ya, entah dia hampir terbenam atau dia terbit, ya, akan kejadian di bumi seperti angin atau terjadinya penyakit atau macam-macam, dia sandarkan kepada bintang. Ini dimaksud dengan pembahasan kita, apakah ilmu seperti ini termasuk dalam kategori ilmu sihir. Nabi SAW bersabda dalam hadits Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa ilman minan nujumi qad iktabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Hadits riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mempelajari ilmu bintang,
maka dia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu bintangnya, maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Maka hadits ini jelas bahwa ilmu bintang ini masuk dalam kategori ilmu sihir. Ya, masuk dalam kategori ilmu sihir. Ya, tapi yang dimaksud bukan ilmu tentang arah ya. Kalau tentang arah itu betul, di antara fungsi bintang adalah penunjuk arah. Tapi maksudnya di sini untuk mengetahui nasib di masa mendatang, akan terjadi angin, terjadi wabah, ya, adanya musim ini dengan melihat keadaan bintang. Maka ini masuk dalam kategori ilmu sihir. Ya, masuk dalam kategori ilmu sihir. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, annahu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh atau salat as-subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami di Al-Hudaybiyah ala ithri sama. Ya. Ada bekas hujan kanat minal lail yang terjadi semalam, yang terjadi tadi malam. Ya, jadi ada bekas hujan. Falamman sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala aqbala ala nas. Kemudian setelah selesai salat, maka Nabi menghadap manusia, ya, berbalik menghadap kepada jamaah. Waqal, dan mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu Allahu rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ya. Qala, Nabi menjawab, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari dari hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kita diberi hujan karena keutamaan Allah dan rahmatnya. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka orang seperti itu dia beriman dengan saya dan kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'in kada wa kada, kita diberi hujan disebabkan karena bintang ini dan bintang ini. Jadi menyandarkan turunnya hujan karena bintang. Ya, menyandarkan turunnya hujan karena bintang. Kata Nabi, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Maka orang seperti itu dia telah kafir dengan saya dan telah percaya dengan bintang. Maka ilmu tentang bintang menandakan meyakini atau menyandarkan dari bintang akan kejadian di bumi, entah itu hujan, entah itu wabah, entah itu masa depan, bagaimana yang terjadi dengan melihat bintang, maka ini masuk dalam kategori ilmu sihir. Hadits yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tarau ila ma qala rabbukum? Qala ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqum minhum biha kafirin yaqulun al-kawakib bil kawakib, al-kawakib wa bil kawakib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian?" Dia berkata, "Ma an'amtu ala ibadi min ni'matin." Tidaklah saya memberikan nikmat kepada hambaku kecuali di pagi hari ada yang kafir. Maksudnya ketika Allah memberikan nikmat berupa hujan di malam hari, di pagi hari ada yang kafir dengan mengatakan kita diberi hujan oleh bintang ini dan bintang ini. Padahal Allah yang kasih hujan, Allah yang kasih rezeki. Ketika dia bangun di pagi hari, dia mengatakan kita diberi hujan oleh bintang ini dan bintang ini. Kita diberi rahmat oleh bintang ini dan bintang ini. Makanya dikatakan di sini, di pagi hari dari hambaku, ya, ma an'amtu ala ibadi min ni'matin, tidaklah saya memberikan nikmat kepada hambaku kecuali di pagi hari ada sekelompok dari mereka yang kafir, ya, terhadap nikmatku. Mereka mengatakan al-kawakib wabil kawakib, bintang dan bintang. Maksudnya semalam hujan membawa rahmat, sebab kebaikan. Ternyata di pagi hari mereka mengatakan bahwa kita diberi hujan, ya, turun hujan karena bintang ini dan bintang ini. Iya. Qala fa nazalat hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat surah Al-Waqiah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka saya bersumpah dengan tempat-tempat terbenamnya bintang. Ya. Hingga pada ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian menjadikan rezeki kalian, ya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, kalian menjadikan rezeki kalian. Artinya ketika turun hujan, kalian mengatakan bahwa kita dihujani karena bintang ini dan bintang ini. Annakum tukadzibun, kalian telah mendustakan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah yang memberikan kepada kalian hujan, ya, memberikan kepada kalian nikmat, lantas kalian menyandarkan nikmat kepada bintang. Hadits yang kelima, an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahun. Ada 4 perkara jahiliyah dari umatku yang mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, yaitu merasa bangga dengan prestasi, ya, merasa bangga dengan prestasi, entah prestasi dia atau orang tua dia atau keluarga dia. Ya, misal saya anak jenderal, saya anak dia bangga dengan prestasi dia atau prestasi orang tuanya. Ini termasuk perkara jahiliyah, ya, ini termasuk perkara jahiliyah. Wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab, ya, keturunan orang biasa, keturunan orang miskin, keturunan orang, dan seterusnya, mencela nasab. Ini termasuk perkara jahiliyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, yaitu menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, ya, bahwa turun hujan turun karena bintang ini dan bintang ini. Ini perkara jahiliyah. Dan yang keempat adalah wan niyahah, meratapi mayat. Hadits riwayat Muslim. Jadi masalah bintang ini ternyata diwarisi oleh kaum muslimin, padahal dia masuk dalam kategori ilmu sihir. Ya, masuk dalam kategori ilmu sihir dari hadits-hadits yang telah kita bacakan. Ya, menyandarkan kejadian di muka bumi kepada bintang.
ya, entah itu hujan atau angin atau wabah, ya, atau nikmat disandarkan kepada bintang, maka ini merupakan bentuk dari ilmu sihir. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, halis sahiri kafirun, apakah tukang sihir dalam agama Islam itu divonis sebagai kafir? Karena ini perbuatan yang dilarang dalam agama, maka bagaimana status dari tukang sihir? Ya, bagaimana status dari tukang sihir? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 102 hingga 103. Kata Allah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman." Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidaklah kafir, walakinna syayatin kafaru, akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Apa sebabnya? Yu'allimunan nasas sihir, mengajarkan sihir kepada manusia. Coba lihat ayat ini, sudah mulai kelihatan bahwa sihir itu kekafiran. Ya, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Sebabnya yu'allimunan nasas sihir, karena mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi pasti tukang sihir itu pasti ada hubungan dengan setan. Ya, pasti ada kerjasama dengan setan. Semakin dia kufur, maka semakin besar bantuan setan terhadapnya. Ya. Wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babila, di Babilonia, Harut wa Marut, yaitu Harut dan Marut. Ini tokoh sihir, penyihir besar di masa itu. Ya, wa ma yu'allimani min ahadin, dan dua malaikat ini tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang hatta yakula, kecuali mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami ini ujian dari Allah. Jadi malaikat turun mengajarkan sihir, tapi malaikat bilang jangan belajar sihir, kami ini ujian. Artinya dengan adanya sihir ini mau dilihat mana yang mau belajar sihir, mana yang mau meninggalkan sihir. Makanya kata sebut dalam ayat, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang sampai keduanya mengatakan kami hanya cobaan, maka janganlah kalian kufur. Maksudnya jangan belajar sihir, karena dengannya kalian kafir. Ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Namun ternyata mereka belajar dari keduanya sihir. Di antara bentuk sihir adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yaitu memisahkan antara suami istri. Ini di antara bentuk sihir, yaitu membuat istri yang suami istri yang saling mencintai itu menjadi saling membenci, atau saling membenci menjadi saling mencintai. Ini di antara bentuk sihir. Iya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal mereka tidak membahayakan seorang pun. Maksudnya sihir atau tukang sihir ini tidak bisa membahayakan siapapun kecuali atas izin Allah. Tidak semata-mata karena dia hebat sihirnya, karena dia pandai menyihir, tokoh sihir, ahli sihir, sehingga dia pokoknya kapan dia mau dia binasakan orang. Enggak.
Semuanya atas izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sihir, yaitu mempelajari apa yang membahayakan mereka. Maksudnya di dunia dan di akhirat. Tidak ada manfaatnya. Wala yanfa'uhum, dan tidak membawa manfaat bagi mereka. Itu dosa, pembatal Islam, kekufuran. Walaqad alimu, dan mereka telah mengetahui, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, bahwa siapa yang mengambil sihir maka tidak ada bagiannya di akhirat kelak. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum, dan betapa jelek apa yang mereka pilihkan untuk dirinya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu akan sihir itu. Walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka beriman kepada Allah dan bertakwa meninggalkan sihir. Lamathubatun min indillahi khair, bahwa pahala dari Allah itu lebih baik. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ayat ini jelas, ya, Al-Baqarah ayat 102 dan 103, bahwa sihir, mempelajari sihir ini termasuk bentuk kekufuran. Praktek sihir, belajar sihir ini termasuk bentuk kekufuran. Makanya dalam banyak ayat disebutkan di surah Thaha ayat 69, wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan selamat tukang sihir itu dari manapun datangnya. Ya. Di surah Yunus ayat 77, qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wala yuflihus sahirun, dan tidak akan beruntung tukang sihir. Tidak akan beruntung tukang sihir. Juga di surah Yunus ayat 81, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Tatkala mereka melemparkan ular-ularnya untuk menyihir manusia, maka Nabi Musa berkata, tidak yang kalian lakukan kecuali sihir. Sesungguhnya Allah akan membatilkan sihir, maksudnya akan menampakkan kelemahan sihir. Ya, ular-ular itu yang kelihatannya jadi ular, tali-tali yang kelihatannya jadi ular, maka Allah binasakan, Allah batilkan sihir dengan memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Akhirnya tongkat Nabi Musa menjadi ular benaran, kemudian melahap habis tali-tali itu yang dilihat oleh mata sebagai ular, padahal dia tali, hanya menyihir mata. Sementara tongkat Nabi Musa menjadi ular benaran. Ya, makanya tukang sihir Nabi Musa semuanya beriman. Ya, tukang sihir Fir'aun semuanya beriman karena mereka tahu ini bukan sihir. Ya, ini bukan sihir aslinya. Maksudnya bayangkan tongkat jadi ular benaran. Adapun tukang sihir Fir'aun ini hanya menyihir mata, tali-tali terlihat ular. Sementara tongkat Nabi Musa menjadi ular benaran. Dan di masa Fir'aun kehebatan sihir, ya, artinya tidak ada tukang sihir yang paling hebat kecuali didatangkan oleh Fir'aun. Itu tukang sihir yang paling hebat. Tapi ternyata setelah berhadapan dengan Nabi Musa, maka Allah batilkan sihir. Ya Allah, binasakan sihir. Innallaha sayubtiluh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan sihir. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amalan orang-orang yang merusak. Ini menunjukkan bahwa sihir itu merusak. Sihir itu merusak. Termasuk kerusakan di muka bumi adalah ilmu sihir, praktek sihir, belajar sihir. Ini termasuk kerusakan di muka bumi. Taib. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jauhilah 7 yang membinasakan. 7 yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Para sahabat bertanya, apa yang 7 itu? Kata Nabi, asyirku billahi was-sihir. Yaitu yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua adalah sihir. Ya, yang kedua adalah sihir. Jadi yang pertama syirik, yang kedua sihir. Dan sihir ini masuk dalam kategori syirik. Ingat ya, sihir itu masuk dalam kategori syirik. Makanya dia pembatal keislaman. Makanya dia kekufuran, kemurtadan. Iya. Semakin belajar sihir, semakin murtad. Maksudnya semakin kafir. Iya, semakin syirik. Baik. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau sebutkan al-kabiratu tsalitsa, dosa besar yang ketiga adalah as-sihir. Kata beliau, as-sahir la budda wa ay yakfur, bahwa tukang sihir mesti dia kafir. Mesti dia kafir, karena atraksi sihir itu diantara syaratnya, kalau mau semakin mujarab itu sihirnya, itu semakin kafir. Apakah itu injak Al-Quran, atau lempar Al-Quran di WC, atau apalah dari perbuatan-perbuatan kekafiran, semakin kafir syaratnya, itu semakin berpengaruh bantuan setannya. Ya, karena syaratnya harus seperti itu. Ya, syaratnya harus seperti itu. Ya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi syaitanlah yang kafir, yaitu karena mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Jadi tidak ada maksud dari syaitan yang terkutuk dalam mengajarkan sihir kepada manusia, kecuali agar supaya manusia itu berbuat syirik, maksudnya berbuat kekafiran. Maka kebanyakan manusia menyangka bahwa sihir itu hanya sekedar dilarang dalam agama, hanya sekedar haram, padahal dia masuk dalam pembatal keislaman. Ya, dia masuk dalam dosa yang paling besar, yaitu syirik. Sekarang bagaimana dalam Islam hukuman bagi pelaku sihir? Apa hukumannya? Wa haddu sahir al-qatl, bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Li'annahu kafara billah, karena dia telah kafir kepada Allah. Falyattaqil 'abdu rabbah wala yadkhulu fima yaksuru bihi dunya wal akhirah. Maka hendaknya seorang hamba takut kepada Tuhannya, jangan mendekat pada ilmu sihir, bantuan sihir, tukang sihir. Jangan dia masuk pada sihir ini, apapun yang berkaitan dengan sihir, sehingga dia rugi di dunia dan di akhirat. Kemudian faedah yang berikutnya, Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuthi Al-Ilmiyah wal Ifta', lembaga tetap tentang pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Saudi Arabia memberikan fatwa, yahrumu ta'allumus sihir, haram mempelajari ilmu sihir. Sawa'un ta'allumuhu lil amal, baik mempelajarinya untuk mengamalkan sihir, aw liyattaqiyahu, atau sebagai benteng menggunakan sihir.
Wa qad nassallahu subhanahu fi kitabihil karim ala anna ta'allumahu kufrun, dan Allah telah berfirman dalam kitabnya yang mulia bahwa mempelajari ilmu sihir adalah kekafiran. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, Al-Baqarah, yu'allimuna an-nasa sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir, maksudnya malaikat, kecuali mengatakan kami hanya ujian, maka jangan belajar sihir sehingga kalian kafir. Tapi syaitan tetap belajar sihir, kemudian mengajarkan sihir kepada manusia dan seterusnya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda bahwa sihir termasuk dosa besar, dan Nabi memerintahkan untuk menjauhi 7 yang membinasakan, diantaranya adalah sihir. Dan Nabi SAW bersabda, man aqada uqdatan, siapa yang mengikat buhul-buhul. Biasanya kan sihir ada buhul-buhul ya, ada yang dibungkus kemudian diikat ya. Kata Nabi, man aqada uqdatan, siapa yang mengikat buhul-buhul, wa nafatha fiha, kemudian dia tiup-tiup, ikat buhulnya kemudian ditiup-tiup ya, begitu ya. Ya, ditiup-tiup, di situ dibaca nama-nama jin, permintaan kepada jin, ya. Faqad sahar, kata Nabi, man aqada uqdatan, siapa yang mengikat buhul-buhul, wa nafatha fiha, dan meniup pada buhul-buhul itu, faqad sahar, maka dia telah berbuat sihir. Maka dia telah berbuat atau dia telah melakukan sihir. Wa man sahara, dan siapa yang melakukan sihir, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Dan syirik jelas merupakan kekufuran, waliyadzubillah. Ya. Baik. Alhamdulillah, kita sudah selesai secara ringkas dari 2 penjelasan. Yang pertama tentang ilmu bintang. Sekarang kan macam-macam ya, kamu bintang apa? Bintang Leo, ya kan? Kamu bintangmu apa? Bintang apa lagi? Bintang Scorpio. Kamu bintangmu apa? Bintang Kejora. Jadi itu menyandarkan nasib ya, menyandarkan nasib kepada bintang. Ada juga menyandarkan kejadian di muka bumi kepada bintang, seperti turunnya hujan, ya, wabah, musibah, nikmat. Oh, karena ada bintang begini, ya. Ini termasuk sihir. Ya, termasuk dari ilmu sihir. Adapun ilmu bintang yaitu sebagai penunjuk arah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Bahwasanya di antara fungsi bintang atau fungsi bintang ada 3. Sebagai rujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan. Itu ada batu meteor ya, orang bilang batu meteor, bintang jatuh, itu fungsinya melempar setan. Yang curi-curi berita, bekerja sama dengan para dukun ya, paranormal, mencuri berita gaib, dilempar pakai bintang. Nah, fungsi yang kedua sebagai penunjuk arah. Ini dia. Jadi kalau misalnya kita gunakan bintang sebagai penunjuk arah, orang tua dulu kita ketika berlayar di tengah laut untuk mengetahui arah itu dengan hanya melihat bintang. Karena memang di antara fungsi bintang adalah sebagai penunjuk arah. Nah, yang ketiga sebagai hiasan langit. Ya, kayak orang bilang beribu-ribu bintang di langit, cuma satu yang paling indah. Maksudnya langit bagaikan bintang di langit.
Maksudnya bintang di langit merupakan keindahan, merupakan hiasan. Ini 3. Nah, siapa yang keluar dari ini tentang bintang, ini dia masuk dalam ilmu sihir. Masuk dalam ilmu sihir. Baik. Kemudian yang kedua tadi tentang ilmu sihir, sudah kita jelaskan bahwa dia termasuk kekufuran, ya termasuk kekufuran, ya pembatal keislaman, dan dalam Islam hukumnya adalah dibunuh. Makanya di Saudi Arabia ada polisi syariah itu memata-matai tukang sihir, praktek sihir, ya yang belajar sihir. Jadi ketika ditangkap hukumannya itu dipenggal, dan dipenggal di lapangan. Dipenggal di lapangan, ada algojo yang menebas lehernya, dan itu dipublikasikan di tempat yang terbuka supaya jadi pelajaran, ya, supaya jadi pelajaran. Tapi tentunya ini bukan ustadz yang lakukan, ya, bukan pemimpin pesantren atau yayasan yang lakukan, tetapi yang lakukan adalah pemerintah. Karena ini berkaitan dengan urusan negara, maka yang berhak melakukannya adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengindahkannya, maka itu adalah tanggung jawab dia atau urusan dia di hadapan Allah, urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai rakyat, ya tidak ada kewajiban kita memberikan hukum dengan tangan, karena itu wewenang pemerintah. Ya, wewenang pemerintah. Baik. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan mendatangi dukun dan orang pintar. Mendatangi dukun, ya, paranormal dan orang pintar. Ya. Mendatangi dukun, paranormal dan orang pintar. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.